Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, sebelum kita mulai anak-anak, marilah kita mulakan dengan basmalah dan doa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian pada hari ini sudah menyiapkan ya alat-alat tulisnya dan alat-alat perang lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengumpulkan tugas kalian berupa tugas ringkasan di Google Classroom, di Google Class masing-masing, baik itu kelas 7C maupun kelas 7D. Nah, bagi anak-anak yang belum mengirimkan, masih Ustadz tunggu ya, karena Google Classroom sifatnya fleksibel, kapanpun bisa dikirim, 1 kali 24 jam. Oleh sebab itu, anak-anak, di zaman blended learning ini, kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan yang sudah ada, dan tentunya kita memanfaatkan untuk ke arah yang positif. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkannya. Nah, ada dua cara untuk memasuki Google Classroom. Cara yang pertama adalah anak-anak bisa mendownload di aplikasi Play Store, tulis saja Google Classroom. Nah, nanti kalian akan diminta email untuk akun Google Classroom. Nah, setelah itu anak-anak, kalian akan diminta kode atau link. Artinya boleh salah satu, boleh mengisi kode, juga bisa mengisi link, tapi biasanya lebih mudah dengan kode. Nah, jadi kodenya jangan sampai salah kelas ya. Ini kode untuk kelas 7C dan yang ini untuk kode kelas 7D. Nah, selamat mencoba ya anak-anak. Kita review pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas terkait mengenai energi dalam kehidupan. Nah, ini ringkasan dari teman-teman kalian. Tulisannya sudah lumayan rapi, ya. Namun Ustadz ingatkan kembali, bagi yang tulisannya belum rapi, oleh sebab itu segera dirapikan. Ya. Nah, kenapa? Karena tulisan itu mencerminkan apakah kita sungguh-sungguh dalam menulis atau masih belum sungguh-sungguh. Nah, jika kita sungguh-sungguh dalam menulis, insya Allah kita akan merapikan tulisan kita. Apalagi kalian sekarang sudah duduk di SMP, di junior high school. Oleh sebab itu, ya, yang berlalu ketika SD, ya biarlah berlalu. Dan yang sekarang harus bisa insya Allah lebih baik lagi. Oleh sebab itu, Ustadz tunggu ya tulisan-tulisan kalian yang kreatif. Nah, ini Ustadz ambil catatan teman kalian yang mengirimkan di Google Classroom. Untuk kelas 7D, teman kalian yaitu Tuan Juli dan Sultan Dandi. Untuk kelas 7C, ini Ustadz ambil sampel Sauki dan Kais Maulana. Nah, ini yang mengumpulkan di Google Classroom. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang telah berlalu terkait mengenai energi dalam kehidupan. Di mana energi yang kita dapatkan sebagai manusia berasal dari makanan ya yang kita konsumsi. Apakah makanan itu mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Baik makanan itu halal ya secara kandungan maupun halal dari segi proses pencariannya. Mudah-mudahan apa yang kita makan atau kita konsumsi merupakan rezeki yang barokah sehingga mendapat pahala dan
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan yang positif. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas secara terperinci terkait mengenai fotosintesis. Nah, di minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fotosintesis. Masih ingatkah kalian apa itu fotosintesis? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Fotosintesis diambil dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya proses kimia. Artinya, dapat kita simpulkan, fotosintesis adalah proses kimia yang dilakukan dengan bantuan cahaya. Pada minggu lalu juga, di materi sub fotosintesis, kita sudah membahas secara umum terkait mengenai fotosintesis. Masih ingatkah kalian di mana terjadi fotosintesis? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Terjadi di daun. Selanjutnya kita akan membahas terkait percobaan ataupun penelitian tentang fotosintesis. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar ini. Gambar A, B, C, dan D. Nah, perhatikan. Gambar A, apa yang terjadi? Nah, ada seekor tikus dan sebatang lilin yang dinyalakan. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira setelah itu ternyata lilin padam dan tikus pun mati. Kira-kira kenapa ya? Oke, selanjutnya gambar C, ya, ada tikus, ada tumbuhan, dan ada lilin atau cahaya lilin. Nah, selanjutnya kita lihat, ternyata berbeda dengan kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, tikus tetap hidup. Sedangkan pada kejadian yang pertama, tikus mati. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, ini merupakan percobaan dari Joseph Priestley pada tahun 1772. Nah, apa ya hasil kesimpulan dari percobaan ini? Kira-kira ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tanaman yang dipaparkan di bawah cahaya akan menghasilkan oksigen atau O2. Inilah hasil percobaan Bapak Joseph Priestley pada tahun 1772. Nah, dapat kita simpulkan ternyata pada gambar AB, kenapa tikusnya mati? Karena tidak ada tumbuhan. Nah, artinya yang dihasilkan hanya karbon dioksida. Ya, hasil pembakaran merupakan karbon dioksida CO2, sama sekali tidak ada oksigen. Sementara yang diperlukan makhluk hidup adalah O2 atau oksigen. Sehingga apa yang terjadi? Tikus pun mati. Nah, sedangkan pada kejadian gambar C ke D, ada tumbuhan dilengkapi dengan lilin sebagai pengganti cahaya matahari, terjadi proses fotosintesis dan akhirnya tikus tetap bertahan hidup ya dari percobaan yang dilakukan. Begitulah kesimpulannya. Tidak lain, ini merupakan salah satu keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada taranya. Nah, luar biasa ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apalagi nikmat yang kita dustakan. Nah, bersyukurlah kita kepada Allah ya, dengan cara mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Nah, baiklah anak-anak, inilah percobaan Joseph Priestley. Selanjutnya, percobaan Jane Ingenhousz pada tahun 1778. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kita ambil? Nah, ini ada air,
ada tumbuhan, ya, kayak ada tabung. Nah, kesimpulan dari percobaan Jane Ingenhouse adalah mengetahui fungsi cahaya klorofil dalam proses fotosintesis serta karbon dioksida atau CO2 sebagai sumber karbon bagi tumbuhan hijau. Artinya, tumbuhan hijau membutuhkan CO2 atau karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Masih ingatkah kalian rumus kimia fotosintesis? Hayo, siapa yang ingat? Siapa yang bisa jawab? Benar sekali. CO2 tambah H2O dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil, ya, menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan O2. Nah, artinya karbon dioksida merupakan gas yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menuju percobaan Sachs. Nah, Sachs namanya ya. Nah, perhatikan. Tumbuhan ditutupi dengan aluminium foil. Setelah itu, ya, sediakanlah pemanas Bunsen dan tabung atau beker gelas. Setelah itu, daun yang dibungkus tadi dimasukkan ke dalam perebusan. Selanjutnya, apa yang terjadi? Ya, ditetesi iodin, larutan iodin. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ini merupakan percobaan atau teori Sachs, ya, di mana pati atau amilum dihasilkan dalam daun pada proses fotosintesis tumbuhan hijau. Inti dari teori ataupun percobaan Bapak Sachs ini adalah untuk mengetahui ternyata hasil dari fotosintesis di dalam daun adalah amilum, ya, yaitu C6H12O6. Sebagaimana proses kimia yang telah kita pelajari. Bagaimana anak-anak? Seru bukan? Apakah kalian ingin melakukan percobaan ini? Silakan dengan bimbingan orang tua di rumah, ya, silakan untuk melakukan percobaan ini, ya. Nah, baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang telah kita pelajari di SD dahulu yaitu, ya, proses fotosintesis terjadi apabila bahan yang digunakan adalah karbon dioksida dan air atau H2O, ya, dibantu oleh klorofil. Klorofil ini gunanya atau manfaat klorofil adalah menyerap cahaya matahari, di mana bisa kita misalkan cahaya matahari ini merupakan kompor surya untuk proses fotosintesis. Setelah reaksi fotosintesis terjadi, apa yang terjadi? Atau apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah amilum dan oksigen. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan? Iya, sangat mudah sekali. Baiklah, sekarang kita akan semakin memperdalam pemahaman kita tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan bahan organik, yaitu glukosa, dari zat-zat anorganik, yaitu H2O dan CO2. H2O air, CO2 karbon dioksida, dengan bantuan cahaya matahari. Nah, ini adalah reaksi kimia yang pernah kita tulis di buku catatan kalian, ya. Masih ingat? Masih ya? Yang belum ingat silakan diingat-ingat dan ditulis kembali supaya lebih ingat. Insya Allah ya. Baik. Nah, fotosintesis, ya, inilah proses yang terjadi, ya, di daun, di mana air yang diperoleh berasal dari akar dan disalurkan ke daun.
Kira-kira siapa yang berfungsi? Ada yang berfungsi, yaitu pembuluh silem atau pembuluh, apa nama lainnya? Ada yang masih ingat? Pembuluh silem. Berfungsi mengangkut air dan garam mineral. Nanti setelah terjadi fotosintesis, maka akan disebarkan oleh floem. Masih ingat ya? Ya, floem atau pembuluh tapis ya. Nah, nama lain dari floem adalah pembuluh tapis. Nama lain dari silem adalah pembuluh kayu. Ingat ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Di mana terjadinya? Ya. Sebelumnya, masih ingatkah kalian materi yang telah berlalu tentang sel tumbuhan dan sel hewan? Masih ingat? Tentu ya, masih ingat ya. Pintar-pintar anak Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, why are plants green? Ya, kenapa tumbuhan tumbuhan hijau? Nah, sel tumbuhan memiliki kloroflas. Nah, di kloroflas itulah terdapat klorofil. Bagaimana anak-anak? Masih ingat ya semua ya? Insya Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Selanjutnya, mengapa hanya warna hijau yang mampu ditangkap oleh mata kita? Klorofil mengubah energi cahaya. Ini energi anak-anak ya, menjadi energi kimia. Nah, warna cahaya yang ditangkap oleh mata kita, inilah dia. Selanjutnya, ini merupakan bagian dari daun ya. Nah, baik, kita akan besarkan dahulu. Oke, gimana ya? Nah, baiklah anak-anak. Nah, kita akan lihat ya. Baik. Nah, kloroflas ini dia. Bagian-bagian dari kloroplast ya, di mana membran tilakoid saling berhubungan satu sama lain. Ya, ini saling berhubungan satu sama lain. Ada grana, ya di minggu lalu udah kita bahas ya. Tilakoid, stroma, membran luar dan membran dalam. Bagaimana anak-anak? Indah ya, Masya Allah. Ciptaan Allah luar biasa. Di dalam sel mesofil, nah, ada dinding sel, vakuola, nukleus atau inti sel, dan kloroflas. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di minggu lalu juga kita sudah belajar ya tentang potongan melintang ini ya, ataupun bagian-bagian dari daun. Nah, ada jaringan pengangkut. Seperti yang tadi sudah Ustaz sampaikan, ada dua jaringan pengangkut, yaitu phloem atau pembuluh tapis, silem atau pembuluh kayu. Di mana kutikula ini adalah kutikulanya ini adalah epidermis. Ini jaringan palisade yang ini ya. Nah, yang jajar ini jaringan palisade, dan yang ini jaringan spons namanya ya. Jaringan spons. Dan ini epidermis juga seperti yang di sini, yang di bagian bawahnya, ini bagian atasnya. Ini juga kutikula, sama ya. Nah, inilah yang namanya stomata, atau orang menyebutnya dengan mulut daun. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya? Masih ingat? Ya, sebagai organ pernapasan pada tumbuhan. Di daun namanya stomata, dan di batang namanya lentisel. Apa namanya? Benar, lentisel di batang, stomata di daun. Sama-sama untuk proses respirasi. Apa itu respirasi? Pernapasan. Nah, ini dia. Apa saja yang mempengaruhi? Nah, yang pertama ya, pengaruh ketersediaan karbon dioksida terhadap laju fotosintesis. Ya, ini dia.
ya, semakin besar kadar CO2-nya, maka ya proses fotosintesisnya juga semakin besar. Nah, pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis, light intensity, digambarkan melalui grafik ini. Nah, pada batas tertentu, semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka laju fotosintesis juga semakin meningkat. Nah, di mana pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis? Bagaimana? Nah, pada batas tertentu, suhu yang meningkatkan laju fotosintesis. Nih, ya suhu optimumnya. Kita lihat grafiknya. Suhu di atas suhu optimum, enzim yang berperan dalam fotosintesis akan rusak. Artinya tidak boleh juga terlalu panas suhunya. Karena apa? Karena dapat mengakibatkan enzim-enzim bisa menjadi rusak. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Insya Allah. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini ya sebenarnya sudah sediakan videonya nih ya. Tapi kita tidak tahu menyala atau tidak ya. Nah, kita lihat. Iya, apakah videonya menyala? Sepertinya tidak menyala ya. Sayang sekali. Nah, kita kembali. Oke. Ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai fotosintesis ya, itu merupakan salah satu bentuk penghasil energi. Nah, adapun hikmah pelajaran ini sebagai umat manusia, ya kita harus melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan oksigen, tumbuh-tumbuhan juga ya dapat kita konsumsi. Misalnya apa? Misalnya adalah sayur-sayuran ya dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, ini merupakan tabel ya. Tabel yang bisa kalian isi, sudah usah siapkan, dan tabel pengamatan inilah yang akan kalian kumpulkan di Google Classroom pada hari ini. Nah, apa saja tabel pengamatan yang bisa dikumpulkan? Ini saja. Ini adalah tugasnya. Ya, percobaan Joseph Priestley, apa hasil percobaannya dan apa alat dan bahan yang ia perlukan. Percobaan Ingenhousz, apa hasil percobaannya dan alat dan bahan yang digunakannya. Dan teori Sachs, apa yang menjadi hasil percobaan dan apa ya alat dan bahan yang dibutuhkannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tugas yang harus kalian kerjakan? Nah, hanya tabel pengamatan ini dibuat di buku latihan. Adapun sumber-sumber materi yang kalian dapatkan tidak harus dari video ini, bisa dari buku cetak pribadi atau buku yang dipinjamkan di sekolah atau sumber dari internet ya, boleh-boleh saja ya, asalkan memang materinya ada hubungannya dengan yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, silakan ya kita diskusi di platform Google Classroom yang sudah tadi Ustaz sampaikan. Karena ini sudah minggu keberapa ya? Kira-kira minggu ketiga setelah Ustaz sampaikan Google Classroom. Sangat banyak manfaat sekali Google Classroom ini. Di antaranya ketika perangkat keras kita rusak seperti smartphone ya, ataupun handphone kita rusak, maka data-data kita di Google Classroom insya Allah tidak akan hilang seperti yang Ustaz alami beberapa waktu lalu ya. Nah, jadi maka oleh sebab itu Ustaz sangat menganjurkan untuk mengirimkan ke Google Classroom. Sangat mudah, Ustaz ulangi ya. Cara yang pertama adalah kalian bisa mengunduh aplikasi Google Classroom di Play Store kalian ya, tidak terlalu besar ya, ringan insya Allah.
Dan bisa juga sebenarnya cara kedua langsung ya dengan cara mengklik ya link ini dan masuk ke akun Google Classroom dengan email kalian atau Gmail kalian. Nah, selamat mencoba ya anak-anak, karena di zaman yang blended learning ini kita memang dituntut untuk dapat mengoperasikan beberapa platform penting, misalnya Google Classroom ini. Ya, sehingga buktinya saat ini kita sedang apa? Sedang melakukan pembelajaran daring dengan jarak yang jauh, tapi kita tetap bisa belajar, ya. Barakallahu fikum. Adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini anak-anak Ustadz yang sayangi semuanya, kesimpulannya adalah proses fotosintesis ini terjadi di daun. Nah, ada 3 teori yang telah kita pelajari. Sebenarnya ada beberapa teori lain, tapi yang kita pelajari cukup 3 teori ini, ya. Teori yang diantaranya menguji hasil fotosintesis berupa pati atau amilom, dan juga menguji ternyata fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya ya? Paham insya Allah. Baiklah. Sekarang coba lihat kembali sebelum kita akhiri pada video ini. Nah, kalian mungkin sudah memahami ya untuk materi fotosintesis ini, karena materi ini sebenarnya sudah dipelajari ketika duduk di bangku SD ya. Dan pada hari ini kita mengadakan pengembangannya. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pahami materi ini boleh dengan cara kalian ulangi video ini ataupun dengan cara mencari informasi-informasi lain terkait mengenai fotosintesis. Masya Allah, luar biasa ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ya apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, untuk saat ini, besok, dan untuk suatu hari nanti. Semangat belajar, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.